Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Derek. Hari ini tanggal 5 Mei 2000 Juni. 5 Juni 2025. Nah, kita cek lokasi lahan miliknya Bapak Rohim. Lokasi ada di Semboro, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kita lagi berkunjung ya. Maaf barusan dari sungai nih. Tadi saya sudah cek lokasi di sini dan sudah bisa menyimpulkan, akan saya sepilkan tanamannya kenapa saya melarang untuk pruning. Oke, ini sama beliau itu dengan Pak Rohim, masih bersama dengan petani bonsai kebal paido. Ngapunten Pak, tanaman jenengan sak menika usia pinten? 8 tahun. Ada perbandingan di mana kita punya tanaman 7 tahun. Nanti saya akan sepilkan di sini nggih. Pruning, lagi-lagi pruning. Bonsai apakah pernah menerapkan sistem pruning? Sekali lagi, apakah bonsai pernah menerapkan sistem pruning pada tanaman jambu? Tidak. Sama sekali belum pernah. Justru pruning akan membuat tinggi tanaman. Pruning jarene ben cepet ngembang. Jare sopo. Kalau sudah model-model seperti ini masih usia 7 tahun. Ini harusnya saya prediksikan per batang bisa panen kalau tanpa pruning, bisalah kalau 6 kintal, 7 kintal per batang. Tapi kalau sudah seperti ini, tanaman tinggi, biaya bungkus pinten dulur. Ngapunten terus yang Jawa. Iki Joko Loro lur, iki Joko Loro iki. Joko Loro tanaman sing awalnya apa to dikethok. Kok kate mula soro tanduran. Biaya bungkus piro, biaya plastik piro. Panen 30% iso apik iso untung lur. Ini 7 tahun ya dure. Berapa meter ini Pak Nanung? Sekitar 5 meter. 5 meter. 5 meter itu daun pucuk nggih. Nggih. Lah iki batange lho. Ini kalau 3 meter megah ono belong ini. Panen gawa ondo kesel. Bungkus, dibungkus kadang sik bosok. Penean. Itu loh ruginya petani itu di situ, petani jambu. Banyak keluhnya itu sebenarnya gara-gara sistem pruning. Bisa ngajari itu sopo tuh jane. Dulu tuh yang ngajari sopo tuh lur. Lho yo. Dhuwur-dhuwur kok ya seneng tani iki nandur jambu, nandur cengkeh. Kadang dibungkus ya sepurone. Kadang dibungkus lho bosoke sik akeh. Ada lagi iki lho, ya ora diproses ya ora ngembang iki. Proses pembungaan. Kembang-kembang musiman. Di Banyuwangi apa yang sudah menggunakan bonsai 1 tahun bisa 4 kali. Itu total populasi ada sekitar 150-an batang. Menghasilkan di awal, setelah itu ya nol. Ini ruginya di situ nggih. Tanaman dhuwur-dhuwur. Lah iki diketok. Ruginya petani jambu, keluhan dari jambu citra loh nggih. Rata-rata gara-gara pruningan potong-potongan kayak gini nih loh. Kalau sudah ini dilakukan, potongan-potongan seperti ini, bekas-bekas yang dipotong ini, wong ini loh yang bermanfaat. Kalau jenengan lakukan namanya pemotongan model seperti ini, tanaman itu cepat meninggi, yang ujung-ujungnya rugi. Jenengan dados petani jambu apa maksudipun? Tiwas tandur. Biayanya lebih mahal. Terus banyak pertanyaan, ya di screenat sekali lagi. Screenat fungsinya bukan untuk yang saya sebutkan kemarin itu. Banyak derek deh. Ini ada kelengkeng. Ini boleh seperti ini. Ini kami masuk, saya sarankan, dan saya menyarankan ke balak limo ya Pak. Sambil menunggu sekiranya bisa diopeni. Kalau enggak, buat balak limo. Luasan ini prediksi saya bisa untuk 240 batang.
Ini tak suruh nutup ini got tengah ini. Ini tak suruh nutup. Bisa nanti ditanami. Ini panjang sampai sana itu. Nanti bisa tanami jambu. Terus saran dari saya, sambil menunggu itu, sambil nunggu tanaman yang baru tumbuh 7 bulan 8 bulan, insya Allah lah kalau dirawat dengan baik akan menghasilkan. Ini tak suruh topping langsung dipangkal dengan jarak kisaran antara 1 meter lah, 1 meter 1,5 meter. Nanti kita pelihara cabang-cabang yang produktif gitu ya derek ya. Kasihan petani, berilah mereka tuh teknik pengetahuan yang benar. Berjualan tuh gampang. Sekali lagi, ini beliau ini masuk dalam grup anggota petani unggul Jember. Jadi kadang pun, Mas, tekniknya ojo diduduhne kabeh to, Mas. Dadi lek panen jambu liyane iku jambu ben gak getun. Lur, kabeh iso nandur tapi rezeki dhewe-dhewe ya. Nggih, rezeki dhewe-dhewe. Toh dari dulu Jawa Tengah itu sudah 35 tahun sebelum saya membimbing beberapa petani jambu. Harganya juga masih segitu-segitu aja nggih. Atosipun stabil. Lah iki lho delok Lur. Ayo dipandang sedep apa ndak ngene iki. Saya dengan melihat perbandingan yang ada di Banyuwangi, Nyawang ini gak sedep belas. Mesakno petani, atau teknik beliau yang tidak tahu, atau hanya saran dari teman, makaten nggih. Sekali lagi saya ingatkan kepada derek-derek petani jambu. Aja ya Lur ya. Wis jarno ae Lur. Mendingan usia-usia ini tandur anyar lek pengen menghasilkan. Sambil menunggu yang baru itu berproduksi, produktif, pelihara aja dulu. Setelah itu ini yang di topping masih bisa dibenahi. Insya Allah masih bisa dibenahi derek nggih. Terus pangapunten sekali lagi, pupuk bonsai PT Dharma Ayudhani bukan hanya untuk tanaman jambu tok, untuk segala jenis tanaman saged, padi, cabe, semangka, melon, jeruk, untuk semua tanaman. Makaten nggih, pangapunten. Terus apalagi yang harus kita bahas ini? Yes, intinya itulah, ini tak suruh tanam. Ini jambu kristal tidak dipelihara, mendingan sebelahnya sini tak suruh ini bongkar saja. Di sini tak suruh tanami jambu citra sambil menunggu yang baru produktif, baru ini lakukan potong sudah. Potong pangkal, sisakan saja 1,5 meter. Cari saja nanti yang semi-semi yang produktif. Nanti juga akan lebih cepat menghasilkan juga, sama itu nantinya. Makaten nggih derek nggih. Dan lagi saya mengingatkan kepada derek-derek bahwa petani pupuk bonsai PT Dharma Ayudhani bukan hanya untuk jambu, untuk semua tanaman. Dan lagi gini, banyak, Mas, mana keranjang kuning? Saya share di TikTok promosi, Mas, mana keranjang kuning? Pangapunten nggih. Saya tidak buka keranjang kuning, saya tidak berjualan online karena hak jual ada pada toko. Kecuali di sekitar atau di wilayah sekitar tidak ada toko penjual, silakan menghubungi saya akan bantu untuk mengirimkan, seperti itu. Pangapunten. Itu aja derek penyampaian dari saya. Ini adalah bukti awal. Nanti kami sudah menyarankan kepada beliau mau tanam baru, sambil menunggu yang ditanam baru itu produktif, baru lakukan di potong bawah, sisakan saja 1 meter atau 1,5 meter. Kalau model seperti ini, ngapunten Pak Rohim,
jenengan tiwas tandur. Nggih, pangapunten mendingan lek sarane kula monggo dibalak 5 mawon. Kesane menghasilkan tanam baru. Makaten nggih, derek. Sekali lagi ben saya tidak pernah menyarankan petani-petani baik petani apapun menggunakan kimia. Boleh digunakan hanya pada saat terdesak. Pangapunten, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.